Jadi hal yang membawa Anda kemari adalah ingin membagikan kisah Anda sekaligus menyadarkan orang-orang bahwa dinamika keluarga yang baik adalah hal yang penting untuk diciptakan dalam lingkungan keluarga. So the things that brought you here are that you want to share your story and you want to remind that healthy family dynamic is the crucial thing to be created in a dynamic scope, right? Yeah, I want to do that. Even though my mom said that I came here because I want to do playing victim in front of everyone. Ya, saya ingin melakukan itu walaupun ibu saya mengatakan bahwa saya kemari karena hanya ingin melakukan permainan layaknya korban di depan orang-orang. Bermain layaknya korban adalah istilah yang kuat. Playing victim is a strong term. Yeah, is it because... But she truly do playing victim, anywhere and everywhere. She always thinks that she's the only one who have a miserable life and tell everyone, her friends, even our neighbors, that her mom does not give her a better life. Tapi dia benar-benar melakukan hal tersebut kapanpun dan dimanapun. Dia selalu berpikir bahwa dia satu-satunya orang yang sengsara dan selalu mengatakan pada orang-orang, seperti teman-temannya dan bahkan tetangganya, bahwa ibunya tidak memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Is it the fact? My mom always judges me without knowing what I feel, what I want, what I don't understand. Even when I'm not capable to just leave my room or go to school, she thought that I'm too excessive and said that I'm a lazy and useless daughter. Karena begitu faktanya, ibu saya selalu menuding saya tanpa tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, dan apa yang saya tidak pahami. Bahkan ketika saya tidak mampu sekedar keluar kamar dan pergi ke sekolah, dia mengatakan bahwa saya berlebihan dan saya hanyalah anak pemalas yang tidak berguna. Bisakah Anda mengatakan pada saya dan pada orang-orang yang melihat ini tentang apa yang terjadi hingga kalian saling menyalahkan seperti ini? Can you tell me and everyone who watches this about what happened before so that now you all just blame each other? She's drugging, partying with her bad friends anytime. She's even refused to go to school. Dia mengonsumsi obat-obatan dan melakukan pesta dengan teman-temannya yang tidak baik kapanpun. Dia bahkan menolak untuk pergi sekolah. The problem is that all of mom said that happened after the situation was going bad. Masalahnya adalah apa yang dikatakan oleh ibu terjadi setelah situasinya memburuk. Jadi bagaimana latar belakang atas ini semua? So what's the background on all of this? My mom always told me that I'm the reason why my father cheated, why she was fired from her job. So now she can't get a better job just like a previous job to work with and everything. She always blames me in every problem that she faces. Ibu saya selalu menuding saya bahwa saya adalah alasan kenapa ayah saya berselingkuh, kenapa dia dipecat dari pekerjaannya hingga dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dan semuanya dia selalu menyalahkan saya atas seluruh masalah yang dihadapi. She even always told me as a crazy useless kid. So much. She tells to everyone who comes to our home that, yeah, this is my daughter, but I do really have her, and I consider her as parasite. Dia bahkan memanggil saya sebagai anak gila yang tidak berguna, dan itu sangat menyakiti saya. Dia mengatakan pada orang-orang yang bertamu ke rumah bahwa ini adalah anak saya, tapi saya benar-benar membencinya, dan saya menganggap dia sebagai parasite. Kenapa Anda memanggil anak Anda seperti itu dan mengatakan pada orang-orang bahwa Anda seburuk itu? Why do you call your daughter like that and tell everyone that your daughter is not that?
Because her presence is such a catastrophe for me. Karena kehadirannya seperti malapetaka besar bagi saya. I don't know what happened to my mom and my dad. I simply brought on my old sister's friend to teach me piano 2 years ago. Just like that. I didn't know that there is something terrible happening between my dad and my piano teacher. I didn't know that they were starting to build a relationship between me and my mom. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibu dan ayah saya hanya membawa kakak teman saya untuk mengajari piano 2 tahun yang lalu. Hanya seperti itu. Saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang terjadi antara ayah dan guru saya. Saya tidak tahu bahwa mereka mulai berhubungan di belakang saya dan ibu saya. Yeah, I didn't know why she was fired from her job. It's her problem, not me. Saya tidak tahu kenapa dia dipecat dari pekerjaannya. Itu masalahnya, bukan masalah saya. Ya, saya memahami beberapa keluarga yang memiliki dinamika keluarga yang sehat. Dan saya tidak menyebutkan ini sebaliknya. Ini dinamika keluarga yang toksik. Saya pikir salah satu pun terbesar yang hilang dari keluarga Anda adalah kesadaran pribadi. Yeah, I do understand. Some families have healthy family dynamics, and I want to mention that. And yours is unhealthy, even toxic. I think the biggest point which missed in your family is self-awareness. Right. Benar. Saya yakin bahwa Anda merasakan efek besar terhadap kehidupan Anda, terutama dalam lingkup mentalitas Anda. I do believe that you feel great influence upon your life, especially for your mentality. Yeah, I feel very frustration and depressed. Iya, saya merasa sangat frustasi dan depresi. Itu mengapa Anda menolak pergi sekolah? Itu salah satu dampaknya. So that you refuse to go to school, is that one of the effects? I told you that sometimes it was hard to me to just leave my room. Saya telah mengatakannya padamu, kadang sulit bagi saya untuk sekedar keluar kamar. She started doing a massive aggression at 6 or 7 months ago. Dia mulai melakukan agresi besar sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Apa yang dia lakukan pada saat itu? What was she doing at that time? She is doing self-harm. Also stopped eating for a few days. Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia juga berhenti makan selama beberapa hari. Once that I remember when I did my work, it was daytime. She was driving a car and crashed in front of the house around the wing of the house. That is area of my room. Satu kejadian yang saya ingat ketika saya melakukan pekerjaan saya, itu siang hari dia mengendarai mobil dan menabraknya ke depan rumah saya. Sekitar samping kanan rumah, itu adalah area kamar saya. Apakah Anda merencanakan kejadian tersebut? You plan that? No, my mom suggested me to walk, so I drove the car. Tidak. Ibu saya menyuruh saya untuk pergi berjalan-jalan. Jadi saya mengendarai mobil itu. I taught her to walk around on her feet, not by driving car. What is your goal by suggesting her to do that? It's one of our tradition since a long time ago. I think we take a walk for a moment. It can make us relax. It doesn't mean that it can solve the problems, but at least our mind will be good and feel relaxed. Adalah satu tradisi keluarga kami sejak lama. Saya kami pikir jika kami berjalan sebentar itu bisa membuat kami rileks. Bukan berarti itu dapat memecahkan masalah, tapi setidaknya pikiran kami menjadi sedikit tenang dan tenang. She know what that means, but I don't know why she drive a car even though
She understands the context because she done it before. Dia tahu maksudnya, tapi entah kenapa dia menggunakan mobil. Padahal dia memahami konteksnya karena dia pernah melakukannya. Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sebuah tradisi di mana Anda akan jalan-jalan sebentar untuk membuat diri Anda relax. Satu hal yang tidak saya pahami adalah Anda menyarankan anak Anda untuk melakukan itu, tapi Anda tidak melakukannya. You said that you have a tradition where you will take a short walk to relax yourself. One thing I don't understand is that you advise your child to do that, but you don't. She always do that. She always thought that I am the worst. Ya, dia selalu seperti itu. Dia selalu menganggap bahwa saya yang terburuk. She showed aggression and I told her to do that. Dia menunjukkan agresi. Dan saya menyuruhnya melakukan itu. Saya tidak membela salah satu di antara kalian, tapi apa yang terjadi pada kalian sangatlah buruk. Anda menyuruh anak Anda melakukan itu saat ia mengalami agresi. Saya pikir Anda juga membutuhkannya karena Anda yang memulai agresi pada anak Anda. I'm not defending both of you, but what happened to you was very bad. You tell your child to do that when he is experiencing aggression. I think you need it too, because you are the one initiating the aggressions in your child. Self-awareness. She shut herself up from that attitude. Like I said, she always thinks I am the worst, and she does not feel or think that what I do is in accordance with what I accept. Kesadaran pribadi. Dia menutup diri atas sikap itu. Seperti yang dikatakan oleh saya, dia selalu menganggap saya yang terburuk dan dia tidak merasa atau tidak berpikir bahwa apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya terima. What happened before that? She said that you should go to the rehab. It was all because of the drug that you are taking. Apa yang terjadi sebelum saya melakukan itu? Katanya kau harus pergi ke rehabilitasi. Semua itu karena obat-obatan yang kau gunakan. Tapi, apakah Anda benar-benar mengonsumsi obat-obatan? But do you really consume the drugs? After the situation where my mom and dad actually divorced, and when my mom feels so depressed that she got the job that was not good as her previous job, I lose track of myself and assume that I was living alone and that I need a friend who understood me. Setelah situasi memburuk di mana ibu dan ayah saya benar-benar bercerai, dan saat itu ibu merasa sangat tidak terima karena ia mendapatkan pekerjaan yang tidak sebaik pekerjaan sebelumnya. Saya kehilangan arah dan menganggap bahwa saya hidup sendirian dan saya membutuhkan teman yang mengerti saya. Apakah Anda tidak memiliki teman di sekolah atau di lingkungan rumah Anda? Don't you have friends at school or in your neighborhood? I have a few friends. At school, living in community, it's all about luck and unlucky. I don't know which is good and which is bad. And yes, people will probably agree that my circle of friendship is bad. Saya memiliki sedikit teman di sekolah. Anda tahu, tinggal di komunitas adalah tentang keberuntungan dan tidak beruntung. Saya tidak tahu mana yang baik dan buruk, dan ya, orang mungkin akan setuju bahwa lingkungan pertemanan saya adalah buruk. But that's not what I mean. I used to think about who could accompany me in my room when I
was feeling very depressed. Music is not enough. I think cigarette and drug can accompany me. It was because my mom does not even let me bring my friend home or go with my friend. Tapi itu bukan maksud saya. Dulu saya berpikir mengenai siapa yang bisa menemaniku ketika di kamar dan saat saya merasa tertekan. Musik tidaklah cukup. Saya pikir rokok dan obat-obatan dapat menemani saya. Itu karena ibu bahkan tidak membiarkan saya membawa teman-teman saya ke rumah atau pergi keluar bersama teman-teman. Now you know how badly socialized my daughter is. The friends were bad, even those who registered to the bad habit. It was risky to let her hang out with them. Anda tahu seberapa buruknya pergaulan anak saya. Teman-temannya buruk, bahkan mereka yang mengenalkan kebiasaan buruk itu padanya. Sangat beresiko untuk membiarkan dia bergaul dengan mereka. Ini seperti rantai. Apa yang terjadi padanya karena ini, dan apa yang terjadi padanya menyebabkan itu. Anda dan anak Anda hanya perlu menyadarkan diri masing-masing, berkomunikasi dengan baik, dan bangun kembali hubungan keluarga yang baik. It's like a chain. What happened to her? What happened to her because of this, and what happened to her because that. You and your child just need to wake up to each other, communicate well, and rebuild your family relationship. Apakah Anda masih mengonsumsi obat-obatan? Did you still consume the drugs? I just consumed cigarettes and I stopped taking morphine early on, only 2 and 3 times. But my mom always think that I still using it. Saya hanya mengkonsumsi rokok. Saya berhenti menggunakan morfin saat masih awal penggunaan, hanya 2 atau 3 kali. Tapi ibu selalu menganggap bahwa saya masih menggunakannya. Itu karena perilaku Anda. Because of your behavior, right? Yeah, I feel very depressed because every day I become the object of my mother's anger, or the failure, or sometimes she brings up the past problem, sad about my father and his job, and I feel so broken. Saya merasa tertekan karena setiap hari saya menjadi objek kemarahan atau kegagalan ibu saya. Atau kadang-kadang ia mengungkit-ungkit masalah lampau, seperti soal ayah dan pekerjaannya. Dan saya merasa sangat hancur. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? How's your thing about that? She's like a parasite, as I have said. Nothing bad would have happened if she had not caused problem in the first place. She wanted. Dia seperti parasit, seperti yang telah saya katakan, tidak ada hal buruk yang terjadi jika sejak awal dia tidak membuat masalah. Dia yang menginginkan itu. Inilah poinnya, kenapa Anda tidak menjalankan tradisi Anda dan malah menyerang anak Anda. This is the point. Why don't you follow your traditions and attack your children instead? She thinks bring out the whole crisis on me, release her or relax her more, because since then I've been the reason for the crisis. Dia pikir mengeluarkan seluruh krisisnya pada saya lebih membuatnya rileks, karena sejak permasalahan itu aku yang menjadi alasan krisisnya. Apa yang Anda ingin katakan soal itu? What do you want to say about that? Please stop doing that. I may be wrong on something and does not know what it was like to be in pain or cry over everything, and she does not understand I'm not the parasite. Tolong hentikan itu. Saya mungkin salah dalam beberapa hal. Dia tidak tahu bagaimana rasanya kesakitan atau menangis,
atas segala sesuatu hal yang bahkan tidak dimengerti. Saya bukan parasit. Saya menyimpulkan bahwa yang Anda butuhkan adalah dinamika keluarga yang sehat. Ini bukan tentang siapa yang salah dan yang benar, tapi bagaimana kalian masing-masing menyadari diri, peran dan hak kalian masing-masing. Jadi itu bisa membawa kalian mendapatkan hubungan yang lebih harmonis. I conclude that what you need is a healthy family dynamic. It is not about who is wrong and who is right, but how each other of you is aware of yourself, your respective roles and rights, so it can bring you to a more harmonious relationship. Happy to know that someone understand me. Senang rasanya saat ada seseorang yang memahami saya. Oke, bagaimana rasanya ketika Anda berdua ini telah berhasil menggapai mimpi kalian masing-masing di usia muda? How do you feel when both of you have succeeded in reaching your respective dreams at your young age? Of course, we are proud of it. Kami merasa bangga pasti. We don't feel that this is the end of what we want. There are so many ways to reach the next round, but sometimes my brother and I think like, oh, we did the right thing, and our efforts before apparently weren't in vain. Kami belum merasa bahwa ini adalah akhir dari apa yang kami inginkan. Masih ada banyak jalan untuk mencapai babak selanjutnya. Tapi kadang-kadang aku dan saudaraku berpikir seperti, oh, kita melakukan hal yang benar dan upaya kami rupanya tidak sia-sia. Sometimes when we have a free time, little or long, we spend it like a flashback on what happened in the process of that pursuit. Kadang-kadang ketika kami memiliki waktu luang, sedikit atau lama, kami menghabiskannya untuk melakukan flashback mengenai apa yang terjadi dalam proses pengupayaan tersebut. We do evaluate and listen to each other's stories of our successes or mistakes we made, and that's the most fun and comfort moments. Kita melakukan evaluasi dan saling mendengarkan cerita masing-masing atas keberhasilan kami atau kesalahan yang kami lakukan. Dan itu adalah momen yang paling penting, menyenangkan sekaligus membanggakan. Oke, seperti mengingat bagaimana perjuangan yang mungkin terasa menyenangkan dan menyedihkan, bahkan terkadang membuat frustasi. It's like how you start to remember a struggle that may be both pleasurable and depressing, sometimes even frustrating. Just like that, it's make both of us appreciate what we have now. Yes, seperti itu. Itu membuat kami berdua menghargai apa yang kami dapatkan saat ini. Oke, bisakah Anda menceritakan bagaimana perjuangan kalian tersebut, sehingga itu bisa mungkin menginspirasi orang-orang yang menonton acara ini? Can you tell us how the struggle can inspire the people who watch the show? Both have different endings. The first thing I remember was how my brother started the day early in the morning too. Yes, he was an athlete, and anyone knows what his main activity is. Morning exercise is indeed a common activity that many people run, but in my opinion, it is very memorable. Kita berdua memiliki akhir perjalanan yang berbeda. Hal pertama yang aku ingat adalah bagaimana kakakku memulai hari pagi-pagi sekali untuk, ya, dia seorang atlet dan siapapun tahu apa aktivitas utamanya. Olahraga pagi memang aktivitas umum yang dijalankan banyak orang, tapi menurutku ini sangat membekas. Oke, sangat menarik sekali. Oke, jadi bagaimana itu bisa terjadi? How it can be? I always influence her, like, come on, let's do some practice. But she prepared to make a smoothie, go back to her room, and start having date with her drawing. So, Aku selalu mengaruhinya untuk, hey, ayo ikut, ayo melakukan
beberapa latihan, tapi dia lebih memilih untuk membuat jus, kembali ke kamarnya, dan mulai melakukan kerja pagi dengan alat-alat gambar. I'm a little different from my brother. I think bad workout is not a bad thing. I get more energy drawing or go to the next room and start interacting with many people rather than joining my brother with self-training that feels like a military exercise. Aku sedikit berbeda dengan kakakku. Pikir latihan di tempat tidur bukan sesuatu yang buruk. Aku lebih banyak mendapatkan energi untuk menggambar atau mendatangi ruang sebelah kamar dan mulai berinteraksi dengan banyak tim. Timbang ikut kakakku dengan pelatihan mandiri yang terasa seperti latihan militer. Benar. Oke, itu adalah sesuatu yang menurut saya normal. Oke, kalian berdua memiliki preferensi yang menurut saya jauh berbeda. Right, that's a normal thing. You both have very different preferences. There is a moment we have experienced before start sharing what we proud of and love. I challenge her to join me doing my regular exercise, and more I asked her to be my badminton match opinion, and I did not have practice with my friends. Pernah suatu hari kami memulai membagi apa yang kami banggakan dan sukai. Aku menantangnya untuk ikut melakukan olahraga rutinku, dan sekali aku memintanya untuk menjadi lawan permainan bulu tangkisku ketika aku tidak memiliki latihan dengan teman-temanku. Oh ya, apakah pada waktu itu dia menerima tantangannya? And did she accept the challenge? Yes, I did. Although I can't really do badminton, and basically I was lazy enough to make a massive move. It was exhausting, and I thought a bit workout is enough for me. Ya, walaupun saya tidak benar-benar bisa melakukan olahraga bulu tangkis, dan pada dasarnya saya cukup malas untuk melakukan pergerakan masif itu melelahkan, dan aku pikir olahraga di kasur itu cukup buat saya. Ya, oke. Ketika Anda menantang saudari Anda untuk melakukan itu, bagaimana situasinya? When you challenge your sister to do that, what was the situation? He always feels paranoid when he sees my queens. Dia selalu paranoid kalau melihat manuknya. Terlihat seperti hantu? Okay. It's like a ghost, doesn't it? Yeah, and I do not really understand what she was doing and what I was doing at the time. In the end, I just watched her doing her business and design her drone and her mannequin, and only give my opinion on the result. Ya, dan aku tidak benar-benar memahami apa yang dia lakukan dan apa yang aku lakukan pada saat itu. Pada akhirnya aku hanya menontonnya melakukan bisnisnya dengan desain yang telah ia gambar dengan mannequinnya, dan hanya memberikan opiniku tentang hasilnya. Dan bagaimana penilaian kamu pada waktu itu? And what's your appraisal? She was talented. Dia berbakat. Ya, sebenarnya kalian berdua adalah orang-orang yang berbakat. Yeah, you're both talented. Our big lessons from that ridiculous challenge, we both appreciate our preferences. I don't need to force her to do my favor, and vice versa. We can't understand each other. I struggled with my own preferences, and she fought for her preferences. Pelajaran besar dari tantangan konyol itu. Kami berdua sama-sama menghargai preferensi kami. Saya tidak perlu memaksanya untuk melakukan kesukaan saya, dan sebaliknya, kami mulai memahami satu sama lain. Saya berjuang dengan preferensi saya sendiri, dan dia berjuang dengan preferensinya. And although we seem to focus on each other's preference, we support each other's.
He supported me when I sometimes was interested in clothing design after seeing other students who were better than me, and I tried to help him when he needs me. Like when you get injured or something, after all, it was my duty and our parents to help him. Walaupun kita seolah fokus pada preferensi masing-masing, kami mendukung satu sama lain. Dia mendukung apa yang saya terkadang kehilangan minat atas desain pakaian setelah melihat murid lainnya yang lebih heboh dari saya. Dan saya mencoba membantunya ketika ia membutuhkan saya, seperti ketika mengalami cedera, lagi pula itu sudah kewajiban saya dan orang tua kami membantunya. Itu kisah yang sangat menyenangkan, sederhana tetapi memiliki banyak makna kuat dan inspiratif. Dan apakah kalian memiliki satu kalimat sportif yang bisa kalian gunakan untuk menyemangati satu sama lain? It was a very fun story. Simple, but it has many powerful, inspiring meanings. And do you have one supportive sentence that you usually use to encourage one another? Yes, there are common and popular words. Ini kalimat umum dan populer. You can definitely do it. You did well. Or when we have a big crisis, we say things like the world goes around. Now we have a crisis, but tomorrow we have a victory. Back again to the starting point, you can definitely do it. Anda pasti bisa melakukannya. Anda melakukannya dengan baik, atau ketika kami mengalami krisis besar, kami mengatakan hal seperti itu. Dunia berputar. Sekarang kita mengalami krisis. Tapi besok mendapatkan kemenangan, kembali lagi ke poin awal. Anda pasti bisa melakukannya. Tentunya itu memengaruhi Anda hingga saat ini, bukan? It does influence you up to this point, aren't you? Of course, we experience successes and failures in every moment. Tentu saja, kami mengalami keberhasilan dan kegagalan setiap momen. Tetapi sekarang Anda sudah memiliki level yang tinggi. Anda sebagai atlet telah mendapatkan reputasi yang bagus dalam bidang keolahragaan, memiliki penghargaan yang banyak, dan memiliki penggemar Anda semakin bertambah banyak. Dan Anda sebagai desainer juga sudah memiliki reputasi yang bagus, dan bahkan banyak agensi yang mempercayai Anda untuk mengurusi kostum artisnya. Climb a high level. You, as an athlete, have earned a good reputation in the sport, have many awards, and even your friends are growing. And you, as designer, already have a good reputation, and many agencies even trust you to take care of the artist's costume. Yeah, but still, behind that success, that were things that seem like failure. Ya, tetapi saja di balik keberhasilan itu ada hal yang terkesan seperti kegagalan. Dan kalimat-kalimat itu yang menjadi penyemangatnya. A sentence that became the encouragement. Actually, that's just an addiction. Our parents were a major component of this success. And of course, the support of each one of us, me to my brother and my brother to my sister. Ya, tambahan. Orang tua kami adalah komponen utama atas keberhasilan ini. Dan tentunya dukungan masing-masing di antara kami kepada saudara saya dan saudari saya kepada saudara lainnya. Bagaimana tanggapan orang tua kalian terhadap semua ini? How did your parents react to all of this? Okay, as we feel proud. Seperti yang kami rasakan, bangga.
Apakah mereka yang membawa kalian berdua menjadi atlet dan desainer? Beberapa orang tua telah menuntun hal tersebut terhadap anaknya sejak kecil. They were the one who brought you into the athlete and designer. Some parents guide this to their children since childhood. No. In general, we do a lot of various activities since childhood. They just help and support us to really get what we love and what we want. They didn't directly point us to, you have to be an athlete and you have to be a designer. Secara umum, kami melakukan banyak kegiatan, bermacam-macam sejak kecil. Mereka hanya membantu dan mendukung kami untuk benar-benar mendapatkan apa yang kami sukai. Dan apa yang kami inginkan, mereka tidak langsung menunjukkan kami untuk harus menjadi atlet dan kamu harus menjadi desainer. Wah, itu adalah kombinasi keluarga yang baik. It was a good family combination. It's like them and sister like her. Saya sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka dan saudari sepertinya. Kalian bukan hanya terarah untuk menjadi sukses, tetapi maknanya lebih dari itu. You are not only directed to be successful, but it means more than that. Yeah, we enjoy the whole process from how our parents guided us to get what we wanted, to how my brother and I supported each other instead of competing to be superior, and what we got today. Kami menikmati segala prosesnya, dari bagaimana orang tua menuntun kami untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tentang bagaimana saya dan saudara saya saling mendukung satu sama lain, ketimbang berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih unggul. Dan apa yang kami dapatkan saat ini. Dan apa yang kalian lakukan di masa depan? And what will you do in the future? This is not the end of our destiny. This is not really the final victory. We are satisfied and happy with what we have got, but there is still time to expand our success. Yeah, it's not about the success itself, but how we enjoy the process. Bukan akhir takdir kami, ini bukan benar-benar kemenangan. Akhir kami puas dan senang dengan apa yang kami dapatkan. Tetapi masih ada waktu untuk mengeksplorasi kesuksesan. Bukan hanya soal sukses itu sendiri, tapi bagaimana kami menikmati prosesnya.